Hadirin yang saya muliakan, terus terang saja, begitu saya memasuki daerah wilayah ini lain daripada yang lain. Penyebabnya itu saya tak tahu juga. Hari ini juga sedikit saya itu ngantuk. Apakah karena dijamu dengan icung itu juga ada pengaruhnya, ada tahu ya. Luar biasa. Dan walaupun saya sudah ngantuk, melihat umat saya yang begitu luar biasa antusiasnya, ini memang paham benar menurut saya dalam praktek. Jotiti Dewa Bawah, kamu itu ibaratkan penjelmaan para dewa. Maka daripada itu, sungguhan demi sungguhan luar biasa kami terima. Tepuk tangan untuk saudara kita. Terima kasih. Sekali lagi, mari kita ucapkan salam kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Supaya tidak bosan dan tidak ngantuk, saya hanya menyelingkan, walaupun saya kayak pendekar seperti ini, pendek dan kekar maksud saya bahagia melihat geromangku ada dua hal yang berbeda, tapi dalam kesucian luar biasa. Yang satu model mokoh dan bedel, yang satu tulalit, tapi yang pura tulang dan kulit doang. Tapi maharsi kita Baradwajaya Magni Wiswamitra Wasita Kita Aptek Markandia luar biasa. Tingkat kesuciannya, jangankan sabta patala sabta loka itu tembus dibikin karena kesuciannya. Rupanya di daerah ini saya rasakan getaran-getaran spiritual yang luar biasa. Oleh sebab itu generasi muda, saya mengkhawatirkan dengan tantangan dunia yang begitu hebat. Tatkala kita tidak memiliki knowledge, pengetahuan itu, education, pendidikan itu, skill, keterampilan itu, dan karakter yang baik, karakter budi pekerti yang luhur, saya mengkhawatirkan. Kenapa? Saya melihat banyak generasi muda yang belum waktunya bunuh diri. Karena apa? Setelah saya selidiki, karena budi pekerti, karakter kurang, dan pemahamannya tatwa kurang. Andai kata dia pemahamannya tatwa sesuai dengan para saradharma 4.2, padahal tahu dampak daripada bunuh diri itu 60.000 tahun rohnya dicampakkan di neraka yang bercampur darah dan nanah. Ngeri. Oleh sebab itu, pemuda-pemuda yang ganteng bagaikan Arjuna dari kandang, yang cantik di sana kayak bidadari juga tidak lain, itu saya yakin tidak mengambil tindakan itu tatkala kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Bahayanya kalau kita tidak paham terhadap tatwa dan agama. Saya pernah mendengar sebuah nyanyian, jangan baru saya diam dianggap tidak bisa nyanyi. Ingin bukti, saya nyanyi dulu. Mohon izin, bisa nyanyi? Racun di tangan kananku. Salah ya kan? Salah. Nah, ulangi lagi Bang benar. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Aku tak tahu mana yang akan ku berikan padamu. Tepuk tangan dong. Kalau kita tidak paham terhadap tatwa, sedikit-sedikit kita mengambil keputusan jalan singkat, katakan bunuh diri. Hal ini fatal. Tapi saya yakin dan percaya adik-adik generasi muda di sini tidak ada yang akan mengambil tindakan secepat itu. Salah satu diantaranya, mari kita bergabung di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Itu yang pertama. Mengapa? Kalau kita kelebihan di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram berbicara tentang katakan ekonomi, dari prinsip ekonomi, motif ekonomi, metode ekonomi, the law of the missing return itu kita kuasai,
maka ditambah dengan takwa yang luar biasa, maka Anda akan menjadi langgeng dan kuat dan hebat. Sehingga di sanalah institut ini mengarahkan kita menjadi orang cerdas dan terpelajar, mencari orang berkuasa dan perkasa. Itu hanya satu-satunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Kita cari NTB, NTT sampai ke Irian Jaya, hanya satu-satunya, yaitu di Institut Agama Hindu Negeri Puja Mataram. Ini kalau kita kuliah di lain tempat bagus, tapi biayanya yang sangat besar. Tapi bagaimana cara kita, yaitu dengan biaya yang murah tetapi mempunyai kemampuan yang hebat dan mempunyai kemampuan yang kuat dan menjadi tumpuan masa depan bangsa dan keluarga sendiri. Ibaratkan matahari menerangi gelapnya dunia, apalagi kekurangannya kita. Anda kuliah di sana gratis, tidak bayar lampu, tidak bayar listrik. Itu asrama kami menyamai Hotel Melati. Itu hebatnya. Kalau tidak percaya, buktikan tingkat 2. Fasilitas lengkap, olahraga dari bela diri, voli, badminton, tenis, meja, catur dan sebagainya. Itu lengkap kami sediakan. Apalagi berbicara tentang yaitu UKM. Kalau kalian jurusan bahasa Inggris bagus, tetapi di Institut Agama Hindu seperti tadi dikatakan, kita kuliah pemahaman pematangan terhadap agama dan tertua, tetapi kita tidak kalah dengan bahasa asing. Coba kalian lihat, ini Pak Rektor ini berapa negara yang dikunjungi? Itu Bu Dr. Sudewi, berapa negara yang dikunjungi? Termasuk kami. Coba kalau saya berpikir, saya pernah menginjakkan kaki di 12 negara. Kalau itu biaya sendiri. Kalau kita minta sama orang tua, tidak menutup orang tua kalian itu SH. Tapi SH yang saya maksudkan bukan sarjana hukum, tapi sirah halus. Ini memikirkan kita. Tapi kalau kita kuliah di Institut Agama Hindu Awi Genam, kalian mau jadi dosen sudah banyak. Bahkan itu siswa kami itu sudah jadi putus wardana, itu juga itu dosen tamatan di institut. Banyak sekali. Ini juga ibu dokter tamatan di sana juga jadi dosen. Kami bisa mewakili Senwit negara Indonesia, yaitu ke Belanda, itu juga diselamatkan oleh Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Sehubungan dengan itu, kita kalau satu langkah kita menang, melihat tantangan dan persaingan kita yang dahsyat dan hebat itu, Anda tidak akan kecewa. Dan saya yakin Anda tidak akan kecewa, akan diasuh dengan sehebat-hebatnya tenaga-tenaga yang berkualitas juga di sana. Kita juga bersaing dengan yang lain, dan kita juga sudah menjalin hubungan dengan beberapa negara, termasuk mahasiswa pernah kami terbangkan ke negara, yaitu saya melakukan MOU di India 43 orang. Itu luar biasa kita. 43. Iya. Dan itu juga kami mengirim ke luar negeri baru ini ke Singapura, tapi karena diganjal sama virus itu tidak. Tetapi kita sudah berpikir terhadap masa depan. Ini harapan kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, kami ingin sekali bergabung mengajak adik-adik di sini untuk kita bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah diri Anda bagaikan matahari yang dapat menerangi gelapnya dunia. Jangan kita berpikir miskin. Sekarang ini program pemerintah Jokowi ini luar biasa. Banyak orang yang tidak mampu dalam dunia ekonomi, tetapi tidak sedikit orang menjadi pejabat. Saya akan mengajak kalian untuk menjadi pionir-pionir dari dunia ini. Mengapa kita harus mengingat keberhasilan itu juga ditentukan oleh diri sendiri dan Tuhan? Karena Tuhan bersabda
di dalam Adiaya 9 sloka 22, anna yascintayan tomam yajanah paryu pasateti semlitem abiyuk tanam yoga kesema wahami akam. Siapapun di antara kalian betul-betul taat kepada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang kita punya akan dijaga dan apa yang kita inginkan akan terkabulkan. Saya yakin dan percaya terhadap wahyu Tuhan itu akan terjadi, asalkan betul-betul kita sebagai pelakunya. Mengapa tidak membiarkan umatnya yang berbakti? Tuhan di dalam Adiaya 4 sloka 8 jelas, tegas, mantap mengatakan, pariternaya sadunam ingat saya cekem dharma sapanartanaya sambawami yuga-yuga. Tuhan akan melindungi orang-orang sabar. Tuhan akan melindungi orang-orang suci. Tuhan akan melindungi hakikat dharma dan menghancurkan segala macam bentuk kejahatan. Awi genamastu, kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur kepada Brahman? Karena Brahman bersabda di dalam Adiaya 12:19, Tulia ninda statir matir samtus tuke najid aniketa statir matir bakti nami pionara. Kita puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun anugerah Tuhan itu, dan berpegang teguh pada prinsip mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman. Awi genam Brahman akan selalu melindungi kita. Contoh yaitu saudara-saudara kita di Nanggro Aceh pada saat gempa tsunami. Bukan tidak ada orang Hindu, banyak orang Hindu, tapi di antara 200.000 yang meninggal, awi genam kita tidak ada yang tertera itu. Itu pertanda asap dupa yang mampu menembus lapisan stratosfer, isosfer, mesosfer, bisisfer ini untuk menghubungkan antara pemuja dengan yang dipuja. Sebagai saksi dalam hidup ini, rupanya Tuhan masih melihatnya dan memperhatikannya sehingga kita selamat. Begitu juga di tengah malam, yaitu pada saat nikmatnya kita tidur lelap, yaitu tanggul yang ada, bendungan yang bocor pada saat itu menelan korban dan jiwa. Awi genam, saudara-saudara kita umat Hindu itu selamat. Begitu juga kejadian waktu di Lunyuk, yaitu tsunami 75 orang, 75 kakak, habis semua. 5 kakak orang kita di sana hidup semuanya, walaupun barangnya habis. Itu karena apa? Itulah katanya Pak Rektor tadi, kita harus ingat kepada leluhur, ingat kepada dewa. Karena Brahman bersabda di dalam Adiaya 17 sloka 14, Dewa Dwija Guru Pratnya Pujanam Saucam Arjom Brahmacarya Maharsya Sariram Tapa Ujati. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin tenang dan damai, jangan lupa memuja para dewa, memuja para leluhur, orang-orang suci kita. Ahimsa tanpa kekerasan, awi genam. Kalau ini kita lakukan, kita akan mendapat perlindungan itu. Caranya sangat mudah. Kunci rahasia itu saya berikan sekarang. Marilah kita bergabung di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Maka Anda akan dididik setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu kita akan pendalaman pemahaman tentang tatwa dan ajaran kita. Apalah gunanya kalian yang begitu hebat, dari bayi dalam kandungan yang dikenal megedong-gedongan, dibina, dididik oleh orang tua, tetapi setelah kita menyandang gelar, lalu kita meninggalkan tempat kita. Ingat sabda teman di dalam Adiaya 3 sloka 32, yaitu etat aviasianton nanu tistatimi matam sarwajenana wimul dan stan acatasa. Bila kita orang-orang yang meninggalkan keyakinannya itu, meninggalkan para dewa, mereka tergolong orang sesat, dan mereka dia tidak bisa menemukan pintu gerbang membuka surga itu. Maka daripada itu, ajaran leluhur ini itu harus kita perkuat, dan kita harus mengasihi semua makhluk.
Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Karena di dalam Isa Upanishad kita mendengar Wasudewa Kutumbakam. Kita bersaudara semua, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, ras, etnik, dia adalah saudara-saudara kita. Karena itu pertikaian, karena itu perkelahian, itu tidak boleh terjadi. Maka saya mengajak, dari 13 prodi yang ada, saya tidak menjelaskan, itu ada di sana semua. Apakah kalian menjadi pakar hukum yang hebat? Apakah kalian menjadi anak buahnya Adam Smith, yaitu ahli ekonomi? Apakah kalian ingin jalan-jalan tanpa keluar duit ke luar negeri seperti pariwisata? Kami sudah menyediakan hal itu. Kalau kita merasa bodoh dan tolol, maka dengan kita bergabung di institut, Anda tidak tahu misalnya IT, di sana kami mempunyai lab yang serba lengkap. Keuntungan ibaratkan menggait satu kali gayung 2 pulau terlampaui. Inilah kelebihan-kelebihan kita. Makanya kalau kalian menyia-nyiakan ini, rugi. Kenapa saya katakan banyak saudara-saudara kita yang lain dari agama kita yang sudah sekolah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Islam ada, Kristen ada, Buddha ada, dari S1 sampai S2. Itu artinya apa? Kalau tidak mempunyai kualitas, tidak mungkin akan dicium oleh mereka. Ini pertanda kita sudah mengalami satu peningkatan yang luar biasa. Kalau kalian sampai menyediakan hal ini, adalah rugi. Tapi kalau kami belum menyediakan kedokteran pada saat ini, kalian itu sekolah di kedokteran, perlu jangan ke institut, jadilah dokter yang profesional. Kami mendukung itu. Tapi daripada sebagai pemuda-pemuda, sebagai pengacara, pengangguran yang banyak acara maksud saya, lebih baik kalian itu jadi keluarga besar Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Kalau saja kalian tidak ingin misalnya menjadi pegawai negeri, kalian menekuni tatua, kalian jadi penceramah yang baik, katakan kita ingat pada zaman kejayaan Majapahit. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Alor, Timor, Irian Jaya, Halmahera, Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Asia Timur, Jepang, Tibet, Tiongkok, Pakistan, Papua. Bagaimana jayanya Hindu itu? Nah, rupanya sudah lama kita tertidur. Sudah saatnya kalian meningkatkan cenana kalian. Walaupun kalian di bidang bodoh, kalau kalian bergelar doktor, ini rupanya lah masih lebih pinter daripada orang yang pinter tidak tamatan sekolah rakyat. Pak, saya ingin jadi pegawai negeri. Saya pengalaman kuliah di semester 5. Mana ijazahmu? Nggak tamat, drop out, masih dipertimbangkan. Tapi kalau kalian datang ke sana membawa ijazah, ini Pak, saya itu magister ilmu komunikasi tamatan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Apalagi saya doktor yang dikirim oleh Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Saya tamatan Australia, tapi saya mengapa orang bodoh? Walaupun kalian mengatakan bodoh, kalau bukti fisik secara empiris kalian itu bergelar magister dan doktor, tidak ada alasan mereka untuk menolak. Maka daripada itu, saudara-saudara saya yang ada di sini, yang terpelajar, jangan kamu sampai tidak sekolah. Kasihan kakinya yang mulus. Saya memberikan contoh. Saya punya, dulu saya dari guru SMP, SMA, sampai jadi dosen. Boleh saya cerita sedikit? Waktu saya jadi guru SMP, ada siswa yang begitu cantik banget. Luar biasa. Walaupun kita jero mangku, tapi kadang-kadang kan yang nepukin anu itu kan keduh-keduh masih gini deh. Udah. Begitu dia itu terlena, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan. Yang dulunya matanya lentik, kulitnya putih kuning langsat,
bibirnya merah seperti merah delima, isinya ngembang rijasa, rambutnya panjang terurai, yang lebih memikat lagi pakaiannya merangsang tipis kayak korden itu. Akhirnya dia tidak sekolah, cepat-cepat kawin. Apa yang terjadi? Begitu tahun-tahun berikutnya, kebetulan saja penghasilannya ya kayak P7, pagi pergi pulang, petang penghasilannya pas-pasan. Akhirnya diajak ngangkut gres. Tahu gres? Pasir. Bilang jelong ngangkut pasir. Akibatnya sampai sing membaju. Matahari itu rupanya seolah-olah tidak bersahabat. Kulitnya yang tadi kuning langsat berubah menjadi black sweet. Iya. Apa jangan ini? Itu. Nah, kalau ingin kita menjaga kulit yang kuning langsat, adik-adik terutama perempuan ini, jangan mau ketinggalan. Kita harus sekolah. Itu gininya, apalagi yang laki-laki. Saya punya teman, memangnya kutu buku, orangnya hebat, luar biasa. Apa yang terjadi? Kepalanya Pak, jujur saya katakan kayak kubus. Mulutnya kayak jajaran genjang yang belum peragak. Tapi karena dia orang hebat, karena dia orang kaya, tahu? Begitu saya dipanggil, Murba, ayo mampir ke rumah saya. Siapa yang manggil saya? Tiba-tiba teman lama SMA, dia dekat Sanur itu. Begitu saya datang ke sana, saya sudah dijemput dengan mobil mewah. Sampai di rumahnya itu apa yang terjadi? Saya lihat rumahnya bertingkat. Saya lihat ke bagasinya, mobilnya mengkilat. Garasi ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan punya uang berlipat-lipat. Yang tidak kalah pentingnya, istrinya cantik memikat. Siapa yang tidak suka laki-laki dengan wanita yang cantik? Saya rasa semua suka. Maka daripada itu, kalau kita banyak duit, maaf adik-adik yang wanita jangan tersinggung. Kalau kita banyak duit untuk mencari wanita, gampang. Karena itu kita harus menjadi orang kaya dulu. Tingkatkan sekolah kita yang hebat. Kita disiplin belajar yang bagus. Dan kalau kita sudah kaya, wajar dong punya istri cantik. Saya pernah mewawancarai siswa saya S2. Kamu cantik banget kamu ini. Jurusanmu hebat, yaitu Magister Ilmu Komunikasi. Kamu cari yang bagaimana? Apa dia? Yang saya cari Pak, saya ini juga berpendidikan. Yang saya cari adalah orang yang berkepribadian. Saya katakan the best, saya bilang. Tahu berkepribadian? Mobil pribadi, rumah pribadi, dia dijadikan istri pribadi nanti. Ini marah anak lu tua. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kalah dengan yang lain. Maka daripada itu saya mengajak keluarga besar di sini, baca dengan baik. Itu jurusan-jurusan yang begitu menjanjikan. Semua itu adalah tergantung kita. Maka daripada itu, seperti tadi saya katakan, ada orang tua yang nangis datang ke tempat saya. Pinandita Murba, anak saya begini sampai nangis orang tuanya. Wajar. Tapi kalau kalian nanti bergabung di staf, dari proses pacaran apalagi gerhaste, kalian itu semua berdasarkan tatua, maka anak kita akan menjadi orang-orang hebat. Nih kengkenangi ragenagi panak pang hebat, megahe ditumpek kandangi, maka anak yang lahir ngandangan jo. Memen ngorain ke barat, iya mau balik ke timur. Karena apa?
dari proses di dalam pembuatan itu kita sudah menyalahi. Mare ngelah misalnya kamar mandi baru nih maman di kamar mandi. Ada buin kene jalaman jani len gedegin timpal dodek di batan pohe megahe cara penyu. Bagaimana anak yang lahir tidak begitu dahsyat dan hebat? Saya berikan satu contoh. Pas Raja Ugrasena ini kawin dengan Ratu Nandini, dia berbulan madu di pinggiran antara kota dengan hutan. Pada saat itu Sandikala itu dia mau akan namanya suami istri, kan wajar toh. Maka pada saat itu melintas Raja Iblis. Nia dia ada jelema matah cekeknya sing kotak-kotak. Akhirnya Raja Iblis itu mengeluarkan kesaktiannya yang mandraguna. Dia mewujudkan dirinya menjadi kelinci agar Ratu Nandini itu tertarik. Dialihkanlah matanya ke sana. Ratu Nandini dia bilang, wahai Baginda Raja, tunggu dulu, ini ada kelinci, tolong carikan saya. Baik Ratu, namanya sayang sama istri apapun pasti diikuti dong. Yang namanya istri, ikatan suami diinjak-injak istri. Jangan nih yang tersinggung yang lain. Yang begitu saya katakan. Begitu dikejar, kira-kira sudah jauh, mare dakep meloncat. Sudah jaraknya jauh, maka pada saat itu Raja Iblis itu mewujudkan dirinya percis Raja Ugrasena. Ratu, besok aja cari itu. Ini udah larut malam. Jam berapa ini? Iya. Besok lah kita tangkap itu. Dia namanya Praja untuk melahirkan anak seputra. Maka waktu seorang wanita ajakan seorang suami, apapun alasannya, kalau suami mengajak tidak boleh menghela, terkecuali abu bendera, terkecuali hari raya suci keagamaan, tak boleh. Begitu akhirnya dia sudah selesai, maka datanglah Raja Ugrasena yang beneran. Dia pun terkejut. Ini adik-adik jelma mayu-mayu patuh tegini raga. Siapa kamu? Akulah Raja Iblis. Jujur dia Raja Iblis itu dia bilang. Begitu mendengar aku Raja Iblis, maka pingsan Ratu Nandini. Apa boleh baut karena sudah dipahat kan gitu. Tapi dia karena pemahaman sadar tidak boleh membunuh yang sudah berupa janin, karena itu hukumnya dosa. Dia pelihara, maka lahirlah Raja Kamsa. Karena dia adalah gennya itu adalah Raja Iblis, maka sejak lahir perbuatannya itu mencerminkan hal yang kurang bagus, sehingga ayah kandungnya sendiri dipenjarakan. Penasehat orang suci pun dipenjarakan, walaupun dia pada akhirnya tewas, karena Tuhan seperti tadi selalu melindungi jalan yang benar. Andai kata kita kuliah di SEPA, di Institut Agama Hindu, semua yang begitu itu dari awal sampai akhir hitam menjawabnya. Yen tadi tengah pengeger. Tapi karena itu kita belajar yang baik-baik. Debu pengeger-pengegeran namanya. Pangkengken di institut ada. Sama dengan ilmu nerang. Dosen kesini ada yang mau kudus itu kalau nerang. Tapi tujuannya baik ya. Nah, jadi singkat kata, kelebihan kita kuliah di SETA, apapun jurusan kalian. Ampura dungun ge, TK, tenggorokan kering. Sekali lagi, baca, cermati, dan kita harus menjadi orang yang hebat. Kita harus mampu mengangkat martabat harkat diri sendiri dan keluarga. Mumpung ada kesempatan untuk kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, bagaimana dahsyat dan akibatnya nanti Anda akan tahu setelah bergabung. Walaupun ada yang dulu itu memang mungkin kami belum menemukan cara-cara yang begitu dahsyat dan hebat, tetapi dengan racikan dan ilmu-ilmu sekarang yang dimiliki, jangan pikir itu pasti Anda akan
untuk pergi nantinya ke planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Centauri. Itu kalian itu apalagi berbicara kediakmikan mencapai moksa, itu hanya ada di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Itu dalam hal ini kami atas nama keluarga besar Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, sebenarnya banyak hal yang kami perlu kita berbagi. Kedatangan kami bukan menggurui saudara-saudara kami, adik-adik kami, orang-orang tua kami di sini, tetapi sebenarnya lebih hebat dari kami. Tetapi dalam dunia akademis, kebetulan sarana dan prasarana dan strategi cara untuk melangkah ke jalan itu, kami mendapat fasilitas dari negara. Karena itu, sekali lagi, jangan sia-siakan hidup ini. Kalau Anda ingin damai dan hebat, bangunlah negara ini, berikan kontribusi terhadap negara ini, karena kita adalah semua anak bangsa dan sudah saatnya. Ingat dalam bergaul keseharian, Bapak, Ibu, adik-adik, hormati. Seperti tadi kami yaitu menghadap Kemenak bersama Bapak Rektor, kami mengiringi semuanya ini. Kita bukan menyaingi, tetapi kita saling menyayangi. Mengapa? Karena itu adalah memang ajaran kita. Di dalam Adhyaya 12 Loka 13, Adwesta Sarabutana Maitra Karunai Wasanir Mamunirah Amkara Sama Duka Kesami. Brahman bersabda, janganlah kamu sombong, janganlah kamu ego, janganlah kamu angkuh jadi orang. Kamu harus mereka penuh dengan cinta kasih, karena ajaran kita saling mengasihi dan menyayanginya. Oleh sebab itu, keluarga besar yang ada di Pelampang, khususnya desa Semak Payung, ya, saya harap menjadi panutan dan menjadi tokoh yang terpelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Bunga mawar, bunga melati tidak bisa ditawar. Kalian harus pasti menjadi Hindu yang sejati dan berkualitas. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, tepuk tangan. Ada penyakit bisa mati dia di sana itu. Kita memang hidup harus perlu sehat. Terima kasih. Saya akhiri dengan para masanti. Om Santi Santi Santi. Saya diingatkan sedikit lagi, karena jarang langsung bertatap muka. Ini berkata adik-adik di Institut Agama Hindu, satu contoh kemajuan yang luar biasa. Sekali waktu yang punya HP, tolong di YouTube Murba Inspiration Channel. Itu banyak memuaskan.